Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi acara diskusi dan podcast menakar dinamika Pilkada serentak Kabupaten Pasuruan akan segera kita mulai. Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom Meet, saat lagi juga bisa menyaksikan acara ini dan nanti akan ada sesi di akhir juga ada tanya jawab. Di studio kita juga telah hadir jumlah narasumber, yakni Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan Bapak Sugiarto SAP, kemudian juga PLT Kepala DPMD Kabupaten Pasuruan, yaitu Bapak Bakti Jati Permana. Nanti acara ini juga akan dipandu oleh pemimpin redaksi Warta Promo, yaitu Bapak Tuji Hartono. Baik, acara akan kita mulai. Sebelum kita mulai, kita berdoa sejenak agar semuanya diberikan kelancaran. Al-Fatihah. Terima kasih. Saat lagi acara akan segera kita mulai dan kita langsung ke studio Warta Promo, di mana kedua narasumber dan juga moderator dan host pada acara kali ini akan segera dikendalikan langsung oleh Bapak Tuji Hartono. Kita langsung menuju ke studio Warta Promo. Dipersilakan Pak Tuji. Matur nuwun Mas Yogi, Bapak Yogi Anggara, Bapak Yogi Asegaf. Ini owner Warta Promo Bolo. Saya Tuji Hartono, kebetulan ini momen istimewa hari Kamis. Ya kurang beberapa hari lagi. Sebelumnya mohon izin saya ini Bolo. Tetap prokes ya sakjane. Tapi ya tetap kudu dicopok kayak apa ya. Mohon maaf. Ben nyaman. Ya, tadi sudah dibuka acara talkshow kita pemilihan kepala desa serentak di 54. Tadinya kalau kita review sedikit 55, tapi karena ada hal di salah satu desa di Kecamatan Kejayaan, ini satu desa itu gagal untuk menggelar pilihan kades yang serentak kali ini. Sekarang sehingga jadi 54. Kita tahu desa itu satu titik cukup penting di tata negaraan lah istilahnya. Nah kebetulan sekarang kita pengen tahu bagaimana langkah-langkah atau apa sih sebenarnya pilkades itu, bagaimana sih pilkades itu sampai pentingnya apa kades itu lah, mungkin kayak ngono-ngono itu. Jane pentingnya apa sih kepala desa kok ngono. Kira-kira ngono lah. Nah kebetulan alhamdulillah sekarang narasumber utama kita dua narasumber Bapak PLT DPMD Bakti Jati Permana bersama Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan hadir Bapak Sugiarto. Selamat datang. Sehat sedoyo nggih niki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun saderenge masuk di dalam studio mini Warta Promo di ajang bincang santai talkshow di pemilihan kepala desa di tanggal 23. Pripun sedikit ngomong kesehatan. Alhamdulillah. Pokoknya senam terus ngene. Sajane tapi Pak Sugi kok jaketan gak enak. Sudah terhindar dari greges nasional. Iya. Oh. Iya. Tapi sampean kok ketok gede ngono jane. Masalah. Sehat. Mudah-mudahan Sehat. Pak Sugi kok sicu. Sesuai dengan pakaiannya. Kalau saya kan ini, karena ini ber-AC kan. Oh iya. Iya. Oke. Baik. Pak Bakti, mungkin saya ke Pak Bakti dulu sebelum karena sekilas sebagai pelaksana lah kalau dalam ilustrasi pemilu Pemda itu sebagai pelaksana kalau istilahnya KPU ya, KPU-nya. Terus ada dewan ini semacam pengawasnya atau badan pengawas atau panitia pengawasnya. Kira-kira fungsinya sebagai itulah, bagaimana mengawasi jalannya proses tahapan di Pilkades dan apa saja yang sudah disiapkan oleh Pemda. Kira-kira itu yang nanti diungkap oleh Pak Sugi sebagai perwakilan dari Dewan
yang ngawasi, menelengi, metentengi, kira-kira ngoten. Jadi Pak Sugi ini kok iso kereng iki. Sing dikerengi wis gawe pakaian koyo ngene. Lah dadi wedi tambah. Urung kereng berarti. Iya. Sedikit mungkin Pak Bakti cerita tentang persiapan pemilihan kepala desa ini. Bagaimana ini? Ya, terima kasih Mas Tuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan kami juga anggota Dewan yang terhormat Mas Sugi. Jadi perlu kami sampaikan bahwa memang sesuai dengan tahapan bahwa pada tanggal 23 Maret ya, 2022 hari Rabu itu akan dilaksanakan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak. Di Kabupaten Pasuruan itu ada 54 kecamatan 54 desa di 21 kecamatan. Di 21 kecamatan. Tadi Mas Tuji menanyakan kenapa sih pentingnya pelaksanaan kepala desa ini? Ya kita ketahui bersama, satu ini juga amanah ya, amanah dari regulasi kita, undang-undang kita. Kemudian juga yang perlu diketahui yang namanya hierarkis struktur organisasi pemerintahan itu kan jelas dari pusat, ada daerah, kemudian ada di desa juga. Ya. Dan kita juga perlu mengetahui juga bahwa pemerintahan itu tidak boleh vakum. Oke. Pemerintah tidak boleh vakum. Jadi semuanya harus jalan yang dijalani oleh yang definitif sesuai aturan, yaitu kepala desa. Nah. Bahkan kalau kepala desanya berhalangan pun, misalnya ada masalah atau misalnya meninggal atau sakit, itu kan juga diangkat pejabatnya. Penjabatnya. Oh, saking pentingnya nih. Saking pentingnya, kita sama-sama mengetahui bahwa ya namanya pemerintahan dari bawah. Oh, mic-nya mungkin? Oh, mic-nya. Oh, mohon maaf. Segini aja dah ya. Ya. Ya kita sama-sama tahu ya. Jadi yang namanya pemerintahan, apalagi Pak Presiden kita Pak Jokowi kan juga menyampaikan nawacita ya. Salah satunya kan di situ adalah negara hadir. Nah sekarang gimana mau negara hadir kalau misalnya katakan Pak Kades saja tidak ada atau definitif. Iya. Ya. Pimpinan yang paling berdekatan dengan Betul, warga. pimpinan yang paling berdekatan dengan warga ya kalau dulu guyonannya itu ya Pak Sugio paham ini guyonannya ini yaitu sebagai ujung tombak ya. Dan kadang juga ujung tombok ujung tombok. Lileres ta niku. Saya klarifikasi Pak Sugi. Bener ta niku. Ujung tombok niku lileres ta niku. Kan tumbake ya. Iya. Ya, jadi ya seperti yang disampaikan tadi memang sangat penting ya. Jadi suatu hal yang memang harus dilaksanakan dalam rangka menjaga jalannya pemerintahan, pembangunan, kemudian kemasyarakatan, ketertiban di Kabupaten Pasuruan. Jadi ini harus dilaksanakan. Demikian. Iya. Sekarang secara teknis tahapannya di titik apa ini Pak? Oke, tahapan ini secara umum ini sudah masuk dalam tahapan persiapan pemungutan suara. Ya, kemarin dari tanggal 11 sampai tanggal 15 sudah melaksanakan kegiatan kampanye, termasuk juga kemarin sudah pelipatan kertas suara dan kemarin ini sudah dilakukan penetapan daftar pemilih tetap. Oke. Ya, daftar pemilih tetap ya DPS sudah dijadikan daftar pemilih tetap. Oke. Kemudian jumlah TPS juga sudah terlihat, sudah ada. Ada TPS ya berarti. Betul. Ada TPS. Jadi yang perlu kami sampaikan memang ada perbedaan antara pilkades yang sekarang serentak dengan pilkades yang sebelumnya. Pilkades saat ini kita mengacu kepada aturan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa pilkades saat ini adalah pilkades yang harus mematuhi protokol kesehatan. Ya, sehingga dalam rangka protokol kesehatan itu Kementerian Dalam Negeri menerapkan aturan harus ada tempat pemungutan suara TPS. Ya setidaknya hampir sama kayak pilek lah. Pilek, pilpres ya pemilu lah atau pilkada dan sebagainya. Ini kenapa? Untuk bisa mengurangi kerumunan. Ya, memecah kerumunan. Seperti itu. Ya. Ini sudah siap untuk di wilayah itu ya? Siap, sudah siap. Mungkin ke Pak Sugiarto ini. Bagaimana Pak Sugiarto jenengan mengamati serangkaian persiapan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Pasuruan? Ya, terima kasih Mas Tuji yang saya hormati Pak Bakti selaku PLT DPMD. Tentunya perkenalkan nama saya Sugiarto yang baru 5 Maret kemarin ditetapkan menjadi Ketua Komisi 1 yang baru. Loh, Ketua Komisi 1 ngurusin apa nih?
ngurusi hukum dan pemerintah. Oh, hukum dan pemerintahan. Oh iya. Jadi masih proses belajar lagi. Oh. Gitu. Tapi tidak perlu khawatir karena urusan teknis itu sudah menjadi bagian dari eksekutif kan begitu. Sehingga kita tinggal cara komunikasi dan pemitraannya baik, saya kira semuanya clear lah. Iya. Nah, terkait Pilkades ini Pak Tuji, Pak Bakti, kita perlu ada sebuah pemikiran yang baru dan semangat yang baru diterima dengan baik dan gembira ria gitu gembira. Bahwa ini pesta demokrasi di tingkat desa. Sekarang kita wujudkan dulu nih dengan Mas Tuji dan Pak Bakti nih. Kira-kira sama nggak mindsetnya ini untuk menjelang pemungutan suara ini, coblosan kades ini? Kira-kira podo seneng ya apa enggak? Kita coba yel-yel dulu. Bilang semangat gitu ya. Pokoknya kudu seluruh masyarakat eling-eling pramuka ini. Kalau saya bilang Pilkades, jawab Pasuruan aman sukses. Gitu ya. Oke. Yuk. Ya, boleh ya. Ayo, monggo. Pilkades, Pasuruan aman sukses. Nah, tepuk tangan, semangat. Nah, untuk itu terkait penyelenggaraan ini kami di legislatif sejak masa persiapan sampai pelaksanaan tahapan-tahapan ini tidak putus komunikasi dan memberikan masukan termasuk perkembangan di masyarakat dan kita terus godok itu dan alhamdulillah bisa dikatakan sampai hari ini lancar begitu. Kalau toh ada pernik-pernik yang terjadi itu memang kita selaku masyarakat Pasuruan, saya secara pribadi sangat bersyukur karena dari sisi geografis itu kompleks ya, dari laut sampai pucuk gunung gitu ya, sampai Bromo ya. Alas. Ya. Dari sisi monografi, dari sisi budaya, dari sisi baik yang spiritual ritual itu luar biasa Pasuruan. Untuk itu kita harus bersyukur dan otomatis ini menjadi kembangnya gitu, kembangnya Pilkades. Khasanahnya. Lucu-lucu gitu. Lucu-lucu ya. Sehingga budaya dan karakter yang di tepi pantai sana seperti ini, yang di tengah seperti ini, yang gunung ini luar biasa dan saya apresiasi betul pada DPMD dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pasuruan mengantisipasi ini semua, baik anggaran maupun penyelenggaraannya dan kita pantau tiada ada hentinya untuk memberikan pemahaman kepada panitia-panitia Pilkades ya sing gak ngeh itu apa gak ngeh Mas ora ngerti. Enggak mudeng. Enggak ngerti ku terus dikasih pemahaman. Dan memang lho katane ngono. Nggih, leres apa Pak? Nggih, betul. Pak Bakti dan jajarannya ini sampai susah juga. Loh, panitia penyelenggara itu dikasih pemahaman sampai 5 kali pun masih tanya gitu. Iya. Ini ya mungkin tanya ini untuk memastikan bahwa karena ben gak nabrak aturan. Nah itulah apresiasi kita, tidak ada keputusasaan, tidak ada berhentinya supaya Pilkades ini sukses seperti itu. Apresiasi ke pelaksana atau panitianya, panitia Pilkadesnya ya juga. Panitianya responsif luar biasa dan saya lihat setiap Zoom meeting itu mengikuti dengan sesama. Karena gini Mas Tuji, fenomena saat ini juklak-juknis yang berupa tulis. Itu jangankan orang yang tidak sehari-harinya urusan membaca, ya itu sudah langka orang mau membaca. Maka langkah-langkah trik-trik dari DPMD itu sudah memenuhi untuk bisa didengar dan dilihat. Itu baru ngeh gitu Pak. Ya, untuk itu saya berpesan ke DPMD jangan tinggalkan kearifan lokal. Contoh misalnya, orang kawasan pantai, kearifan lokal budayanya saya kayak apa sih? Nah itu pola-pola pendekatannya kearifan lokal, jangan pendekatan penegakan hukum. Ini akan menjadikan sesuatu. Oh ini catatannya, jadi? Ya catatan. Jadi catatannya penegakan hukum tapi dengan cara humanis mungkin. Ya, gitu. Secara persiapan sudah kita cukupi semua, baik anggaran maupun segala bentuk
wis disetujui kabeh ta. Sudah. Dan gak percaya nggih leres nih Pak Bakti. Oh, sudah. Beres semua sudah. Oh, Dewan wis dukung ya. Delok guyune. Terima kasih dibantu sama legislatif. Dewan berarti dukung ya. Mendukung. Karena posisi kita itu eksekutif dan legislatif itu kemitraan. Oke. Satu koin ya, semacam mata uang koin gitu. Dan harus betul-betul bisa terkomunikasikan dengan baik. Oke, Pak Bakti kembali ke tahapan barangkali. Ini kan sempat tertunda sebenarnya. Ini kan harus 1 tahun yang lalu. Betul. Nah ini ada kesulitan tersendiri nggak Pak Bakti? Terima kasih. Jadi kita sama-sama tahu memang tertunda ini kan karena memang kemarin pandemi ya. Pandemi yang memang seperti itu. Alhamdulillah untuk sekarang ini memang pandemi masih terkendali di Kabupaten Pasuruan. Bahkan kita juga tahu bersama bahwa Kabupaten Pasuruan saat ini level 2. Ya mudah-mudahan kita harapkan bisa turun ke level 1 lah ya. Nah ini juga kalau kendala-kendala lain memang ya tentunya tadi itu. Jadi kita nanti harus memberikan support terus, motivasi terus kepada panitia Pilkades untuk bisa melaksanakan kegiatan pemungutan suara dengan prokes yang betul-betul dijaga. Itu pendekatannya. Iya, karena maaf jadi memang prokes ini nanti akan mendapat perhatian khusus langsung dari Kementerian Dalam Negeri. Oh gitu. Iya, dan juga saat ini juga dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi Jatim saat ini sedang keliling juga. Seperti itu. Untuk melihat persiapan. Terkait level lah, terkait PPKM, terkait prokes, jangan pernah menghilangkan hak suara masyarakat. Nah, pesen itu. Nah iki anjen ketua dewan ya kudune bersih ngono ya. Khusus dari fraksi kami, fraksi Golkar, mengusulkan pada presiden PPKM dihapus. Yang penting prokesnya ini yang penting. Yang penting prokesnya. Artinya penyelenggaraan kehidupan masyarakat ini biar berjalan. Kayak Pilkades ini Pilkades ini biar sukses dan berjalan. Untuk itu diantisipasi prokes dengan dipecah-pecah menjadi TPS terus betul-betul dipantau untuk pelaksanaan kebutuhan. Iya, ini kan waktu itu ditunda Pak Bakti. Dewan ketika ada tambahan anggaran kan? Berarti waktu itu dukung ya? Insya Allah ada. Sudah sesuai semua. Karena karena kan bentuk TPS pasti ada penganggaran yang perencanaan sebelumnya satu pemungutan suara setelah itu ada tambahan. TPS kalau nggak salah itu maksimal 500. Iya, maksimal 500 pemilih. Maksimal 500 pemilih. Total keseluruhan berapa TPS itu? 418 TPS. Oh, terbagi di 54 desa itu. Di 54 desa tadi. Jadi prosesnya sekarang sudah masuk sekarang sudah masuk penetapan DPT. Daftar pemilih tetap nanti oleh panitia Pilkades akan ditaruh, dipublikasikan di tempat-tempat yang sudah ditentukan sehingga masyarakat nanti akan melihat dan tahu saya memilih dan sebagainya seperti itu. Bincang bahwa pentingnya seorang kepala desa dan memang secara administrasi ada semacam kualifikasi lah ya. Ada tes tulis, ada tes apa. Ya secara formal telah dilakukan memang dan ada 100 berapa calon sekarang? Dari 192 calon yang terdaftar saat ini tinggal 173. Ada yang tidak lulus, ada yang mengundurkan diri dan ada yang tidak lolos. Dan juga mohon maaf ada yang berhalangan tetap yaitu meninggal. Oh, ada yang meninggal setelah ditetapkan jadi calon. Betul. Oh, per hari ini sudah ada ya? Jadi per hari ini terhitung 173 calon kepala desa. Terhitung. 173 calon kepala desa. Kalau itu yang meninggal tadi gimana itu? Kira-kira penerapannya bagaimana ini? Oke, jadi perlu kami sampaikan, memang sudah ada regulasinya. Calon kepala desa itu kan penjelasan di Permendagri 112 tahun 2014 itu kan calon kepala desa adalah bakal calon kepala desa yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa untuk mengikuti pemilihan. Artinya regulasi lainnya menyebutkan ya kalau misalnya salah satu berhalangan tetap seperti meninggal tadi, dia akan tetap mengikuti kegiatan. Mengikuti kegiatan. Misalnya terus dicoblos terus menang pripun? Nanti ada juga aturan lagi di Permendagri 72 kalau tidak salah. Kemudian juga sudah diperbukan. Jadi nanti seandainya yang bersangkutan katakan terpilih banyak, itu akan digugurkan oleh kepala daerah. Jadi bukan suara terbanyak kedua yang jadi tidak. Iya. Bukan kayak gitu ya? Tidak, iya. Jadi koyo di dewan ngoten kan
karena ada suatu terus PAW gitu. PAW oleh suara sing paling jadi bukan semacam itu nggih. Bukan, dibedakan antara mengundurkan diri dengan berhalangan tetap seperti meninggal tadi. Ruhnya sama. Jadi nanti akan teknisnya beda. Tetap diganti. Sehingga nanti akan setelah digugurkan maka akan diangkat PJ dari Pegawai Negeri Sipil dan akan ditentukan lagi kapan untuk meninggalnya. Saya melompat lagi ke awal mungkin. Ketika itu kan ada tes tulis. Betul. Ini sampai jauh ini secara normatif ini menjadi ukuran enggak sih? Betul ya. Jadi karena di peraturan kita, di regulasi kita, peraturan bupati kita, setiap bakal calon kepala desa ya, masih belum calon kepala desa, bakal calon kepala desa itu wajib mengikuti tes baca tulis dan tes membaca kitab suci yang dianutnya. Yang dianutnya. Prinsipnya membaca bisa moco, iso nulis, iso baca kitab suci yang dianutnya. Ada beberapa yang mengatakan bahwa kalau tahun yang lalu tuh kayaknya susah, sekarang mudah. Itu gimana sih? Memang betul. Jadi memang sekali lagi kita kan dasarnya kan regulasi ya. Nah, regulasi yang sekarang tertulisnya demikian sehingga ya kita buat sesuai dengan regulasi yang tertulis. Kita laksanakan sesuai dengan regulasi yang tertulis. Ya, Pak Sugi, secara umum tahapan yang dilakukan khususnya di titik dulu di 2019 atau tahun berapa itu 2019. agak ribet perkara tes tulis. Pandangan jenengan pripun ini? Ya kalau ngomong urusan pilihan itu sebenarnya cara pandang kami itu harus dibedakan. Di antaranya kalau saya melihat tes-tes yang dilakukan itu adalah bagian dari syarat administratif. Bukan bagian dari syarat orang itu jadi kepala desa atau tidak. Seperti itu. Karena ini urusan pilihan, bukan bidang pekerjaan keahlian. Sehingga yang diperlukan adalah syarat administratif. Dan itu dituangkan dalam Perbup maupun Permendagri dan sebagainya dalam rangka untuk memfilter, menyeleksi agar menemukan pemimpin-pemimpin yang memenuhi dan memadai era-era saat ini. Kalau dulu walaupun nggak berjasa, nggak bisa nulis, nggak bisa apa, tapi menjadi panutan, menjadi seorang yang ditokohkan, selesai. Nah, itu yang harus digarisbawahi, sehingga kami menyoroti dan mengkritisi itu karena bagian dari administratif, maka pondasi dasar yang dibutuhkan iso moco, iso nulis, bukan iso opo begitu. Bukan iso opo ya? Bukan iso opo. Lek ngomong iso opo, iku artinya dipilih wong enggak? Iso dadi apa enggak? Kan gitu ya. Kan seperti itu. Beda dengan profesinya Pak Bakti. Oh iya. Ya memang harus ahli, kalau enggak ahli gak kepilih. Ya enggak katut, bukan enggak kepilih, enggak katut itu. Itu. Iya, ini itu yang membedakan ya. Iya, nah saya berharap Pak Bakti dan jajarannya mindsetnya berubah dong. Ini administratif. Jangan dijadikan ini patokan, bisa jadi kepala desa harus lulus ujian misalnya. Ya sing bener ya oleh suara akeh kan gitu. Ya, tapi kan untuk bisa mendapat suara wakil tadi kan harus melalui administratif. Nah, yang benar administratif. Itu yang mindset yang harus disamakan, Mas. Iya, oke. Jadi tapi waktu itu nggak ada gejolak apa-apa ya. Kalau di ini kan sampai ono demo-demon barang gara-gara gak lulus. Jadi begini, kita bagi dua ya. Jadi lulus dan lolos. Lulus dan lolos. Ya. Aturan mengatakan bahwa bakal calon kepala desa akan ditetapkan menjadi calon kepala desa itu minimal 2, maksimal 5. Kalau misalnya di bawah 2, 1, itu nggak jadi sudah. Pilkadesnya batal. Pilkadesnya batal di satu desa itu. Satu desa itu. Tapi ketika yang daftar lebih dari 5, contoh misalnya yang daftar 7. Ketika semuanya ini 7-7-nya ini lulus ya, lulus iso moco, iso nulis, iso bisa membaca kitab sucinya, kan ya. Maka kita harus menyeleksi. Namanya seleksi tambahan. Nah, seleksi tambahan ini kita akan meranking dari apa? Dari tingkat pendidikan dan juga dari tingkat pengalaman kerja. Itu menjadi poin ya? Itu menjadi poin.
itu dilihat nanti dari berkas dokumen by dokumen yang mereka lampirkan di dalam pendaftaran. Nah, itu akan kita lihat. Dan itu di peraturan bupati kita sudah jelas hitungannya. Sebetulnya baca kades ya, katakan dia lebih dari 5, itu sebenarnya sudah paham, sudah bisa ngitung lah. Wah, aku lolos. Karena katakan tingkat pendidikanku misalnya S2, udah sudah ngitung, oh aku dapat nilai sekian. Scoring itu kaitan dengan pengalaman, betul, kaitan pengalaman dengan kerja dan tingkat pendidikan. Dengan pendidikan, sertifikat pelatihan gitu? Tidak ada. Jadi yang tertulis itu tingkat pendidikan itu ada ijazah SD, SMP. Formal ijazah formalnya terendah kan SMP ya, SMP atau sederajat ya. SMP sederajat, SMA sederajat, D3, S1, S2. Semakin S2 berarti semakin tinggi, nilainya 40 ya, sudah 40%. 40 itu istilahnya optimalisasi. Iya. Ya ada skala likatnya ya. Jadi bahasanya udah peksono lah ngono ya. Tapi memang mohon maaf, itu memang sudah regulasinya demikian. Kemarin enggak ada yang protes karena aku sarjana tapi kok enggak lolos misalkan. Enggak ada yang kayak gitu. Ada yang begitu, tapi sudah kita jelaskan ya. Artinya kan kita sudah menyampaikan aturannya begini gitu loh. Jadi kalau memang tidak lolos, sorry ya, kalau lulus dia, dia bisa baca, bisa nulis, bisa baca kitab suci, tapi tidak lolos, loh, kenapa sih kamu nggak lolos? Gitu. Anda nggak lolos karena skornya begini. Bahkan sampai tertulisnya sampai nilai ijazah pun juga ada. Ketika sama sebenarnya, nanti nilai ijazah menentukan. Gitu. Soalnya kita di sisi lain ya sempat ngobrol-ngobrol dengan calon kades yang dulu yang sebelumnya. Oh iya. Biyen wis woro saiki kok gampang. Itu diantaranya kalimatnya. Tapi ya memang jadi kades itu butuhnya dipilih. Itu pola. Memang regulasi yang dulu beda dengan sekarang. Maka itu hanya untuk memenuhi administrasi. Memenuhi administrasi, oke. Jadi regulasi yang dulu memang beda. Kalimatnya gitu Iya, mudahnya begitu. Iya, tapi pasti berbeda memang. Regulasinya tertulis sudah berbeda. Iya. Baik. Seperti itu yang kita tertarik tadi yang meninggal itu kalau misalkan menang terus jadi tidak lagi ada sekarang istilahnya gagal ya. Jadi begini, tetap menyelenggarakan. Betul. Jadi ketika yang bersangkutan itu kan sudah ditetapkan. Mohon maaf, yang meninggal itu di daerah mana? Di wilayah Rebalas. Ya. Desa Rebalas. Jadi ketika yang bersangkutan berhalangan tetap, saya menyebutnya berhalangan tetap ya, meninggal ya. Nah, itu memang di regulasinya jelas bahwa yang bersangkutan surat suara kan sudah tercetak. Iya. Nah, tetap akan diikutkan, akan mengikuti kegiatan. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana kalau misalnya menang? Iya. Kan seperti itu. Banyak yang tanya ke saya juga, ke kami banyak yang tanya. Ya kita menjelaskan aturan jelas. Apabila yang bersangkutan menang, maka nanti kepala daerah akan menggugurkan. Karena sudah gugur. Iya. Kan meninggal akan diangkat menggugurkan orang yang posisi gugur. Jabatannya. Terus akhirnya diisi PJ. Diisi pejabat kades dari PNS. Bukan orang yang bukan dari yang mendapat suara terbanyak kedua, bukan. Bukan dari calon yang bukan. Tanda kutip kalah itu ya. Masih ada lagi Cak Tuji yang kurang disosialisasikan oleh DPMD. Napa niku? Oleh suara draw. Nah, ada soal doa, ada ini yang tidak pernah diketahui oleh publik gitu. Iya. Jadi, sebenarnya ini kan diatur di Permendagri juga biar dijelasin ini. Iya, itu nanti. Itu nanti di proses 23. Insya Allah panitia pilkada sudah paham. Kopi ini rek. Iki medayo kan iki ngombe iki. Iya. Bentar. Polo-polo si anu. Oh, si kora-kora. Jadi oke. Tanggal ini sekarang sudah pada mungkin menjelang masa tenang. Kampanye sudah masa tenang. Ini masuk masa tenang ya. Masa tenang. Kalau misalkan ono sing kampanye kena livery enggak mboten? Di-print enggak mboten? Ya, di-print oleh panitia pilkades. Nah, itu yang sering saya sampaikan juga kepada penyelenggara pilkades termasuk DPMD. Kan belum ada yang tertuang sifatnya sanksi. Nah, ini ku. Nah, itu nanti sebagai orientasi ke depan lah sesuai dengan rujukan undang-undang atau aturan yang lebih tinggi. Kan memang di pedesaan ini, khususnya di desa-desa memang kami di pemerintah itu kan memberikan ruang yang demokrasi yang seluas-luasnya, akan tetapi tidak sampai menjadikan bubrah KPKB kan gitu. Iya. Jadi begini, memang pilkades ini kan beda dengan pilkada, pilpres atau pilek ya. Kalau pilkada, pilpres, pilek diatur oleh
undang-undang pengawasan ya, ada ya, pengawasan pemilu itu ada, Bawaslu dan sebagainya ada. Kalau di Pilkades ini memang lebih kepada sekali lagi pembinaan. Memang tidak ada regulasi tertulis yang menyatakan kalau misalnya begini, dianulir atau disanksi ini gitu. Yang memang kalau ada sih lebih kepada penekanan prokesnya. Kalau yang bersangkutan, kalau yang sekarang prokesnya. Kalau yang bersangkutan melanggar prokes ada teguran 1, 2, 3 dan bahkan ada didiskualifikasi. Ya. Tapi itu ada kajiannya dan ada tahapannya. Ya. Tapi kalau yang terkait itu kita sudah kemarin mengingatkan ke panitia Pilkades, tolong misalnya ada laporan nih, ada Cakades yang katakan terlalu vulgar atau lain sebagainya. Panitia Pilkades di sini sebagai pengawas. Sorry ya, pengawasnya pengawas ya? untuk mengingatkan. Untuk mengingatkan. Harus diingatkan, harus datangi panitia Pilkades bersama-sama datangi kepada Cakades terus diingatkan. Anda salah nih kampanyenya, Anda salah seperti ini. Jadi itu yang kita sampaikan. Jadi saiki iki masa tenang padha ndonga kabeh. Ya, harusnya seperti itu. Ndonga yo gak tadi, yo kudu golek swara. Lek gak golek swara pleni. Oh, pleni. Iya. Masa perkara golek swara pengalaman. Masa tenang kan 3 hari. Iya. Jangan mau ditidurkan di rumah kan gitu. Iya, yo pecarane ya itu. Ya harus keliling ya. Oh ya pastilah. Nglibet. Iya. Sobong nglibet. Nah, terkait hal-hal itu Mas Tuji, kami dari legislatif nggih. Secara penyebaran keanggotaan legislatif, teman-teman anggota dewan itu kan sudah berada di titik-titik wilayah itu. Sehingga dalam pengawasannya otomatis. Bahkan secara otomatis menjadi curhatan semua pihak terkait ini. Curhatan calon-calon bisa nih? Semuanya. Semuanya terkait ini. Nah, ini peran legislatif itu sangat penting dalam penyelenggaraan ini. Nah, dalam konteks ini saat ini yang kita bicarakan bareng-bareng ini, kalau ada sesuatu, jangan melakukan hal-hal yang sifatnya frontal atau main hakim sendiri, pergerakan sendiri. Ya harusnya regulasi diikuti, ya ketentuan pada aturan, dan rujukannya kemana? Karena tahapan ini tetap berjalan. Nah, kalau toh ada hal-hal proses hukum, itu sudah di ranah hukum. Tahapan ini harus tetap berjalan. Satu poin yang perlu saya kritisi ke DPRD, ya, apakah ada sejenis call center atau tempat khusus dalam rangka Pilkades khusus, sampai ada tim khusus yang standby di situ untuk mewadai seluruh keluhan dan permasalahan berlangsungnya Pilkades. Kalau belum ada, mulai hari ini dibentuk. Mulai hari ini dibentuk. Sehingga teleponnya cekak yang warmo. Kan gitu. Anggarannya ono. Wingi masuk enggak niku? Ya masuk. Iya, ngomong-ngomong tentang ini kan kaitan dengan anggaran itu kan dengan fasilitas panitia terpenuhi sedoyo nggih? Untuk panitia, untuk honorarium dan segala macam sudah termasuk ya. Itu namanya kita melalui bantuan keuangan pemerintah daerah untuk desa. Ya sudah disiapkan dan sudah ada sesuai dengan usulan dan sebagainya. Engko aku dari panitia baru waktu misalnya. Mas juga. Misalnya. Sudah semua itu kan diatur di Perbuka. Berapa sih jumlahnya nih keseluruhan untuk saat ini anggarannya? Ya 4 sekian ya. Ya cukup segitulah. 4,1 jadi 10. Ya, 10 ya, jadi 10 eman kira-kira. Nah, terus itu kan untuk penyediaan logistik sampai honorarium gitu. Iya, terus pengadaan TPS itu kan jadi yang agak membengkak akhirnya di situ. Semua sudah terhitung sesuai dengan standar satuan harga. Sudah ada. Semuanya. Niku pokoknya yo padha ndukung lah ya. Iya. Iya betul lah. Cuma permasalahan iki lek ono masalah ojo liwat no kene. Oh ngono. Soale wedi kok iki mumpung panitia-panitia kan padha ini. Zoom di sini. Makanya jadi begini, saya juga mau menyampaikan. Butuh call center, Pak. Artinya ini perlu saya sampaikan juga ya. Jadi pelaksanaan Pilkades ini kan dilaksanakan oleh panitia ya. Penyebutan panitia Pilkades itu sudah merujuk ke desa. Ke desa. Ya. Kalau panitia Pilkades tingkat kabupaten, ya ditambahkan tingkat kabupaten itu berarti di kabupaten. Nah, namanya panitia di situ ada Forkopimda selaku Dewan Pengarah Kabupaten utamanya ya, selaku di situ ya. Bupati, kemudian Kapolres, Kapolresta, Kawabub juga, DPRD, Dandim ya. Dan sebagainya itu sebagai kemudian ada beberapa OPD maupun lintas OPD atau lintas instansi terkait seperti Kemenak.
itu juga sebagai panitia. Nah, tapi tentunya di sini kami selaku perangkat daerah yang melaksanakan di bidang ini ya tentunya menjadi rujukan dari teman-teman biasanya. Insya Allah kalau yang dimaksud call center kita sudah ada ya, artinya teman-teman di bidang pemerintahan pemerintahan desa sudah siap. Wis siap ngoten. Oh iya, kudu siap. Karena DPMD ini hajat besar saat ini. Untuk itu saya bawakan minyak kayu putih, Pak. Nah, itu. Sama madu. Apa iki? Wah, ngene pilkades iki Mas, nyenengno Mas. Nyenengno. Dewangi gak turu, delok polong ya. Delok macam-macam ya. Delok polong. Iya. Sampai melek. Lah iku butuh kerokan tak gawakno kayu putih. Oh iya. Termasuk ini beliaunya ini. Iya. Nah, butuh energi yang kuat di kayak madu. Madu. Ini asli semua. Ini produksi Pasuruan ya. Madu asli. Ya. Pusatnya minyak kayu putih itu ada di Serui, di Winongan sana. Itu ada 6.000 hektar. Serui lagi pilkades enggak? Mboten. Mboten ya. Kalau madunya ini tersebar, ada yang Grati, ada yang Gondang Wetan, ada yang Pasrepan. Perlu. Untuk itu Warmo juga perlu mengonsumsi. Gitu ya. Iya. Pilkades biar aman dan sukses. Amin. Butuh madu berarti. Lek keliling-keliling iki butuh kerokan. Loro kabeh lan jenenge iku. Panitia Pilkades imunnya harus dijaga. Betul, harus sehat. Imunnya harus dijaga. Harus dijaga. Tetap ceria, tetap sehat. Nah, iya. Kita juga minta juga untuk teman-teman panitia Pilkades, utamanya di KPPS nanti petugas KPPS ya. Memang harus berangkat pagi. Ya utamanya harus sarapan dulu. Nah, yang menyediakan sarapan siapa Mas? Sudah ada anggaran. Sudah anggaran. Jangan-jangan ojo sampai panitia Pilkades iki jauh bantuan konsumsinya nggone calon kades iki. Pelanggaran ini. Ya kita doakan sehat lah panitia Pilkades ya KPPS. Amin. Sehat. Sedaya nggih panitia. Nah, termasuk di dalam masing-masing panitia Pilkades itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dengan durasi waktu. Durasi waktu hari H. Nah, sekarang kita memang mau menuju ke hari H. Soalnya tetap diapa-apakno proses panjang bahkan sampai ditunda. Endingnya adalah di 23 itu. Iya. Termasuk itu Pak. Untuk ketentuan saksi itu. Ketentuan saksi tidak sedikit panitia Pak Bakti itu menentukan hanya 1 orang. Kan harus diperhitungkan jangka waktunya juga. Kalau secara teknis Pak Bakti, di hari H nanti dibuka sampai selesai pemungutan tuh jam berapa sampai jam berapa? Karena menyesuaikan prokes sesuai regulasi baru, nanti dibuka jam 7 pagi, jam 7 TET dibuka, ditutup jam 12 siang. Oh, mirip pemilu nggih? Betul. Ya, jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Nah, memang mohon maaf, memang hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 itu bukan hari yang diliburkan. Bukan hari diliburkan. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah ini telah berkirim surat kepada instansi, perusahaan atau lain sebagainya agar mendispensasi untuk mencoblos saja. Mendispensasi untuk mencoblos. Ini yang kita harapkan semuanya agar memahami semua. Jadi diberikanlah dispensasi. Yang kerja di pabrik oleh sementara nelat dulu untuk nyoblos gitu. Ya tanpa harus dipotong lah waktunya. Tanpa harus. Betul. Karena ada dispensasi. Ojo goro-goro nyoblos engko disanksi nang pabrik gitu. Kami sudah buat surat itu dan mudah-mudahan seluruh pihak di wilayah Kabupaten Pasuruan memahami. Iya, Dewan ikut backup enggak itu? Lek nang karyawan misalnya aku karyawan pabrik terus aku diseneni ngono, kira-kira aku adul. Ya itu kesalahan DPMD. Punya hajat besar kok enggak difasilitasi kan begitu ya. Iya. Ya kita evaluasi nanti DPMD. Insya Allah teman-teman dari Bapak Ibu DPRD legislatif pasti akan mendukung. Pasti akan ikut membantu. Ya otomatis loh. Itu setiap hari jadi curhatan gitu. Iya. Pastinya ada dispensasi ya istilahnya. Betul, kita minta dispensasi untuk pencoblos. Ada inovasi jemput bola nggak terhadap suara Pak Bakti? Itu memang dilakukan oleh masing-masing panitia Pilkades. Ya itu dilakukan oleh masing-masing panitia Pilkades. Ya, tapi kita mengharap sebetulnya ini kan hajatnya masyarakat. Ya utamanya agar proaktif lah masyarakat. Kan ada yang disabel, ada yang kalau itu sudah disiapkan. Sebenarnya ini cukup krusial di momen 23 ini karena di hari pemungutan itu diantaranya hak pilihnya ini kalau meneruskan jenengan niku wau kan awal-awal tadi hak pilih jangan sampai terlanggar istilahnya kan gitu. Bagaimana
saya sebagai yang punya pemilih terus goro-goro apa gak dapat undangan atau apa, ini dipastikan ini bisa clear gitu istilahnya. Soalnya gara-gara gak dapat undangan gak bisa nyoblos kan ngoten. Oh. Nah, kan ada nggak ketentuan kalau selagi warga ke situ kayak pileg ya, KTP hanya bermodal KTP walaupun nggak dapat panggilan? Saat ini regulasi tertulisnya masyarakat mendapatkan surat panggilan. Dan masyarakat datang. Kalau pemilu kan pokoknya nggak KTP kan. Ya. Ada itu kalau nggak salah yang pemahaman kita untuk KTP saja itu di jam 12 sampai jam 1. Ya itu pemilu. Nah kira-kira kalau pilkades ya, berlaku nggak? Mohon maaf sekali lagi saya bicarakan secara tertulis ya. Di regulasi seperti itu. Nah, ini penting ini Bolo. Jadi penting ini. Jangan lupa itu ya surat panggilan di bawah. Jadi kudu memastikan oleh surat undangan atau surat panggilan tadi ya. Nah, aku gak oleh panggilan yo. Gak oleh nyoblos dadi apa iki kok? Berarti kalau misalnya iya. Berarti mungkin apakah kalau misalnya kata nggak dapat dan sebagainya harus ditanya ke panitia. Oh, tanya ke panitia. Panitia diingatkan. Aku kok gak oleh rek. Nah, kira-kira ngoten nggih. Iya. Oke. Itu jam 7 sampai jam 12. Jam 12 ditutup. Tutup tidak lagi ada pemungutan. Tidak ada pemungutan. Nah, persiapan penghitungan suara. Persiapan penghitungan suara langsung spot. Langsung istirahat ngoten. Ya jam 1 lah. Jam 1 persiapan, jam 1 dimulai penghitungan suara di masing-masing TPS. Nah, ketika penghitungan suara ini muncul protes. Ini pripun? Oke, jadi begini, terkait masalah protes dan sebagainya, protes secara aturan, regulasi dan sebagainya, ini bisa ditangani nanti oleh panitia setempat. Dan kami kalau memang itu terlalu bermasalah, kami pun juga ada subpanitia kecamatan ya, dipimpin oleh Pak Camat, itu yang siap untuk memberikan informasi atau penjelasan. Namun terkait dengan keamanan, ya kami jamin insya Allah untuk Pak Kapolresta didukung oleh Pak Dandim, ini sudah siap untuk melakukan pembackupan dalam keamanan ini. Oke. Terus ada selisih satu apa terus suaranya menjadi sama gitu kira-kira. Foto sekete pripun ini? Dalam finalnya. Ya. Dalam finalnya draw. Nah, jadi begini, sekarang ini kan penghitungan per TPS ya. Jadi misalnya katakan desa A itu 10 TPS. Ya. TPS 1, TPS utama itu ada di balai desa. TPS lainnya ya yang 2 sampai 10 setelah menghitung itu nanti akan dibawa ke balai desa setelah dihitung. Di balai desa. Ya, akan dibawa ke balai desa dan di balai desa planonya itu akan dibacakan. Nah, maka nanti akan muncul siapa pemenangnya. Ya, ketika nanti akan ada yang draw lain sebagainya itu sudah ada aturannya. Ada regulasi menentukan siapa. Apakah kayak apa kalau kira-kira gimana? Salah satunya adalah melihat dari tempat pemungutan suara yang terbanyak gitu ya, aja. Sebarannya ya. Iya, sebarannya ada. Di situ ada. Sebaran. Ya memang semakin ke sini semakin aturannya semakin jelas. Sing ngrungokno gak ngene. Oh iya. Dingeno. Oke, draw nanti akan dilihat dari tempat TPS dengan jumlah suara terbesar. Jadi misalkan saya menang di 4 TPS. Tapi terus kalau terakumulasi sama dengan Pak Bakti. Berarti begini, mohon maaf. Jadi misal dihitung plano ya, TPS 1 sampai TPS 10 kan sudah dihitung plano. Ya kalau misalnya langsung muncul suara terbanyak, berarti dia pemenang. Ya. Tapi misalnya katakan ada yang draw, nanti dilihat nanti dari jumlah yang TPS terbesar. Kan TPS kan tidak semuanya 500, tidak ada. Ada yang 500, ada yang 400 sekian. Ada yang 300 gitu. Jadi acuannya nanti kalau draw dilihat suara calon terbanyak di salah satu TPS begitu ya? Ya, di salah satu TPS atau TPS yang terbanyak. Itu pedoman aturannya di Permendagri. Ya. Oh gitu. Permendagri mengeluarkan. Jadi gak iso dadi kades loro ngono lho. Oh iya. Kudu tetep situ kades e. Isu aku terus Pak Bakti sore. Sip-sipan ngono. Wong dro are. Bolowan ae gak mau. Mboten saged ngoten nggih. Oke. Mudah-mudahan lancar lah. Boleh kita ke peserta Zoom Meet. Mohon maaf kalau memang kita buka kesempatan untuk tanya-tanya ke Pak Bakti maupun ke Ketua Komisi 1. Pak Sugi. Monggo kita persilakan. Menarik sekali apa yang tadi sudah disampaikan
eh, sangat jelas sekali. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah kita kumulasikan sampai sejauh ini. Beberapa di antaranya tadi sempat masuk di kita, yaitu terkait ini mungkin yang paling saat ini, terutama katanya dengan keberadaan money politik, apakah itu bagi-bagi dan sebagainya, yang kadang-kadang memang masing-masing calon ini saling lapor dan sebagainya ke panitia pilkades. Nah, ini ada satu pertanyaan, bagaimana mekanisme yang harus diambil oleh panitia ketika berurusan atau mendapatkan laporan kaitannya dengan hal seperti itu. Ada beberapa, apakah harus lapor aparat dan sebagainya, apakah ini bisa diproses dengan menggunakan aturan atau cantolan undang-undang. Yang pertama, mungkin ini bisa dijawab oleh Bakti. Yang kedua, ini ada pertanyaan lagi sebelum teman-teman yang hadir di forum ini, yaitu terkait gugatan pasca pemilihan pilkades. Nah, ini sepertinya ada beberapa yang tanya kaitannya dengan durasi waktu pengesahan setelah pelantikan. Ada beberapa yang sampai 21 Maret kayaknya ya pengesahan 21 yang ini ya, yang sebelum proses pelantikan di tahapan itu kan cukup, mana tadi pertanyaannya. Nah, ini yang di tahapan ini ada sampai 20 Mei ya, 20 Mei, mulai 5 April sampai 20 Mei, sementara pelantikan ada di 12 Mei. Nah, mungkin seperti apa nanti proses tahapan dan apa yang harus dilakukan oleh panitia, itu yang ditanyakan. Begitu Pak Tuji, mungkin beberapa mewakili teman-teman panitia tadi yang sudah terakumulasi dari pertanyaan yang masuk. Nanti juga kita buka session setelah 2 pertanyaan yang termasuk di kita. Itu Pak Tuji, mungkin bisa di Pak Bakti atau Pak Sugiarto yang menjawab. Yogi, owner Parta Promo, tadi sempat mengurai tentang money politik dan mekanisme penanganannya ketika ada laporan. Bagaimana ini Pak Bakti? Terima kasih. Jadi kita bicara money politik dulu, sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Memang di regulasi terkait pilkades ini tidak ada Bawaslu ya. Tidak ada Bawaslu, tidak ada Panwaslu seperti sebagaimana pilkada, pilek dan sebagainya. Sehingga memang pengawasan secara umum itu dilakukan oleh teman-teman panitia pilkades. Dibantu juga oleh panitia subkecamatan lah yang ada di camat. Ini terkait dengan money politik dan sebagainya, ya sekali lagi tadi saya sampaikan, sifatnya memang panitia pilkades harus hadir untuk bisa memberikan pembinaan. Ya sekali lagi bisa memberikan pembinaan kepada cakades tersebut. Tadi kan saya sudah nyampaikan, ya ada yang laporan seperti ini dan sebagainya, ya kita telepon panitia kecamatan, arahkan ke panitia pilkades, datangi cakades itu, ingatkan. Kalau terkait dengan masalah laporan hukum dan sebagainya, ya mungkin ini dari unsur masyarakat dan lain sebagainya, ya silakan saja kalau melakukan, tapi tentu harus dengan dasar yang jelas. Namun kalau panitia pilkades, kami ingatkan panitia pilkades sifatnya membina. Ya, membina. Artinya ingatkan calon Pak Aris tersebut terkait masalah unsur money politik atau bagi-bagi lain sebagainya seperti itu ya. Kalau ada istilah uno OTT kereng gitu. Ya, tapi sekali lagi itu tidak diatur di dalam regulasi kita. Sekali lagi mohon maaf, memang saya menyampaikan apa yang tertulis, Pak. Apa yang tertulis? Kami tidak menerjemahkan, kami tidak menginterpretasikan apapun. Kami tertulis demikian ya seperti itu. Ya. Senenge pilkades iku ngono. Iya. Pripun. Sampai nyalon DPR. Iya. Senenge pilkades itu. Iya. Masih money politik kecekel ngono tidak tertuang katanya. Dan memang kita begitu ya. Kan kita nggak boleh nambah-nambah. Nggak boleh nambah-nambah ya. Aturan kan nggak dijadi. Berbahagialah calon kepala desa. Masih. Jadi ini mungkin catatan kritis untuk dibawa ke ini. Iya, nah itu. Tapi sebetulnya saya juga menyampaikan tadi kan Pak Sugi Ketua Komisi 1 menyampaikan kearifan lokal ya. Memang ya kalau sudah bicara kearifan lokal, ya kita berharap lah calon-calon ini juga sudah memahami aturan. Aturan sekarang dengan era seperti ini, ya aturan bagaimana, ya lebih soft lah di dalam mengkampanyekan dirinya bahwa visi misinya kan demikian, agar masyarakat bisa lebih. Tapi bukan berarti diabaikan. Ingat, bukan berarti diabaikan. Negara ini juga hadir untuk menampung, menerima segala keluhan, laporan, keluhan dan sebagainya. Tapi perlu diingat, tahapan pilkades ini tetap jalan. Maka jangan dilakukan hal-hal yang diprovokasi.
yang menjadikan nggak rukune tukarane dalam satu desa ini. Malah tawuran, silakan secara profesional sesuai dengan bukti-bukti yang dipunya. Kalau domainnya hukum silakan ke penegak hukum. Tapi ingat sekali lagi, pilkada tetap jalan. Iya, betul. Tetap tahapannya harus jalan. Tetap tahapannya harus jalan, nggak boleh stuck. Akan tetapi hak untuk menuntut tadi dan sebagainya lagi diwadahi oleh pemerintah, difasilitasi dan diselesaikan seperti itu. Ya, itu catatannya. Lanjut mungkin tadi pertanyaannya terkait masalah gugatan dan sebagainya. Memang gugatan pasca pilkades itu sebentar sebelum itu kapan sih penetapannya itu? Penetapan suara, hasil suara? Penetapan hasil suaranya ya pada hari H ya, cuman terakhir itu adalah 30 hari kerja. 30 hari kerja. 30 hari kerja nanti setelah itu bahkan pelantikan. Pelantikannya sudah 30 hari kerja ya. Jadi 30 hari kerja. Kalau ada yang libur-libur dikit ya seperti libur lebaran itu berarti tidak masuk hari kerja. Tidak masuk. Itu nanti sampai pelantikan di tanggal berapa? 16 ya kalau tidak salah ya. Ya itu nanti ada. Nah, kalau terkait gugatan perlu kami sampaikan ya memang siapapun mempunyai hukum ya silakan ya. Tapi perlu disampaikan bahwa memang kalau gugatan itu hitungannya kalau tidak salah 90 hari kerja. 90 hari kerja. 90 hari kerja nanti dicek itu. Sepanjang memenuhi 90 hari itu mungkin dari PT UN masih bisa menerima. Ya tapi tentunya harus dibarengi dengan bukti atau lain sebagainya. Iya, itu syarat hukum lah ya. Iya, syarat hukum formal, seperti itu. Hukum formalnya bagaimana pasti. Betul. Pak Bakti iki murui apa ngelemahno? Bukan gitu, artinya ya semua orang kan punya punya ini warga negara. Tapi tentunya sekali lagi ya saya harapkan ini bisa berjalan dengan baik lah, proporsional dilihatnya. Jangan hanya karena suatu dan lain hal ya kemudian jangan seperti itu. Perlu tak rewangi Pak Bakti. Tadi ku bukan melemahkan. Tapi itulah yang tertuang dalam aturan. Diedukasilah masyarakat oleh Pak Bakti sehingga kalimatnya kok jelembret ngene ya. Bukan, itu yang tertuang. Yang tertuang. Dan prinsipnya ya tadi saya sampaikan diwadahi seluruh warga negara diwadahi. Kita tidak ini. Silakan berproses sesuai domain masing-masing. Jangan dicampur aduk dengan urusan pilkades ini. Artinya proses pilkades ini jangan dicampuri dengan itu. Biar tetap tahapan harus terkendali dan itulah. Jadi mungkin itu yang bisa dapat disampaikan. Jadi mungkin ada closing, mungkin kita langsung di wilayah closing aja. Kita kembali ke Pak Yogi mungkin sementara kita pengen tanya-tanya Pak Yogi apakah ada pertanyaan lagi gitu. Gitu. Peserta Mas Yogi. Kok panas sih kan ngombene di warmo iki. Lagi padu ini. Iya. Gimana? Iya, Mas Yogi. Ya, terima kasih. Mungkin itu jawaban yang sudah disampaikan dan mungkin ini juga karena waktunya terbatas, beberapa memang kita kumpulkan via chat, jadi belum bisa langsung untuk bertanya. Tapi paling tidak terima kasih atas kehadirannya. Nanti bagi teman-teman panitia yang masih ada pertanyaan dan sebagainya bisa via chat, bisa via WhatsApp ke kita, nanti akan kita sampaikan juga ke Pak Bakti maupun narasumber yang lain gitu. Itu mungkin karena waktunya akan agak mepet ini, mohon maaf Pak Bakti juga Pak. Kita kembalikan ke Pak Tuji sekaligus closing, mungkin ada beberapa statement atau pesan yang ingin disampaikan terutama kepada panitia dan juga warga masyarakat, karena sekarang ini ketika masa tenang ini kayaknya juga cukup adem-adem panas gitu. Karena mendekati hari H. Ya, closing mungkin Pak Tuji, silakan. Itu yang ikut Zoom diajak jal-jal bisa enggak itu ya? Atau langsung aja closing statement dari Pak Bakti dan Pak Sugi. Jadi terima kasih. Yang pasti yang pertama untuk panitia Pilkades laksanakan kegiatan secara netral, proporsional ya dan sesuai regulasi. Kepada Cakades demikian juga. Cakades atuhi semua aturan. Tim sukses juga demikian. Tim sukses masing-masing Cakades atuhi aturan. Tidak usah ada permasalahan lah. Semuanya bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Untuk masyarakat tentunya silakan pada tanggal 23 Maret
2022 hari Rabu. Ya, jam 7 sampai jam 12 silakan gunakan hak pilihnya. Sesuai hati nurani saudara semua di masing-masing desa melaksanakan pilkada. Jangan dong, jangan. Jangan. Laksanakanlah. Jadi gunakan hak pilihnya. Hak pilih. Soalnya nyoblos kades sih penting. Betul, penting. Itu saja, Mas Sugi. Ya, Mas Sugi. Matur sembah nuwun. Pak Sugi mong. Ya, terima kasih untuk para pemirsa Warmo yang berbahagia. Tentunya ya kudu disongsong dengan pikiran seneng dhisik pilkades. Wah, seneng pilkades iku gitu. Biasanya rukun malah gak rukun gitu. Biasanya kepethuk nyopo malah gak nyopo. Nah, ini adalah sebuah pendidikan yang terus-menerus terjadi di negara Indonesia karena sistem kita sistem demokrasi seperti ini. Nah, jadi hal dinamis ya. Ya, ada satu hal penting yang saya pesankan, yang satu untuk panitia pilkades tingkat kabupaten, kecamatan, buatlah posko dalam rangka untuk mengantisipasi dan menerima segala keluhan masyarakat maupun calon maupun panitia. Ada call center lah, nyelakno melekan lah itu. Ada sebuah pos pengaduan atau pos sambat pilkades atau posko sampun sudah ada, posko pilkades ada. Sehingga itu perlu dipublikasi. Sampai hari ini saya nggak tahu tempat itu ada atau enggak sampai hari ini. Ada. Maka perlu itu dipublikasi bahwasanya segala permasalahan pilkades bisa menghubungi atau datang ke tempat ini seperti itu. Yang berikutnya pada seluruh masyarakat, penyelenggara dan calon panitia, jangan pernah terprovokasi hoak. Jangan pernah percaya barang jari ini. Gunakan hak jenengan melalui prosedural yang ada. Tanyakan dengan yang sebenar-benarnya. Apalagi gerakan-gerakan massa yang sifatnya koyok-koyok nyelesaikno masalah. Tidak seperti itu yang terjadi. Yang terjadi adalah ketahui prosedurnya, tahapannya, ya, terus mekanisme sistem yang terjadi dalam penyelesaian ini kayak apa sih, seperti itu. Ini penting karena tidak sedikit kita melihat kejadian-kejadian yang sudah ditumpangi, bahkan difasilitasi, seakan-akan menyelesaikan masalah dalam urusan pilkada. Untuk itu sekali lagi masyarakat harap wong zamane ID. Oh iya, zamane. Wong diluk ae takon ngene kan ya iso daripada obong-obongan. Ojo. Maksudnya obong-obongan hawa. Oh, obong-obongan hawa. Iya. Oh iya. Selamat pada kawan-kawan panitia pilkades seluruh Kabupaten Pasuruan, DPMD Jaka Imun itu tak bawakan madu. Keliling-keliling lek masuk angin iso karo minyak kayu putih. Ini asli ini Pasuruan. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi selamat ya. Matur sembah nuwun Pak Bakti, Pak Sugiarto, sukses selalu. Sehat selalu. Iya, Mas. Maturun. Ayo berdinamika di Pilkades 2022. Sebentar tak serahkan dulu ini untuk Warmo sama Pak. Mungkin sambil lalu ini lanjut. Ya. Aduh, kemeringet sama. Ya, siap. Oh, ya. Oke, matur nuwun. Jaga imun. Oke. Alhamdulillah rezeki siap. Jadi baik Pulau Warmo, kita cukupkan edisi talkshow sangat menarik tadi. Tentunya tidak dalam kerangka kesimpulan, pastinya kita akan dukung Pilkades sukses selalu. Pilkades ayo berdinamika di Pilkades 2022. Selamat dan sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.